Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tega menghabisi anaknya sendiri akibat takut dicerai oleh sang suami. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sungguh tega perlakuan seorang ibu terhadap anaknya di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini. Hanya karena takut dicerai sang suami, wanita berusia 44 tahun ini tega menghabisi nyawa anaknya yang masih berusia 12 tahun. Bahkan usai membunuh, pelaku beserta suaminya juga sempat membuat skenario agar kematian anaknya tidak dicurigai tetangga. Suami istri ini merupakan orang tua angkat dari korban dan akhir-akhir ini memang mereka kesal terhadap tingkah laku korban. Peristiwa keji ini terjadi pada malam hari. Saat itu Rumini yang merupakan pelaku sekaligus eksekutor tega menghabisi nyawa anaknya dengan cara mencekik dan menindih wajah korban saat tertidur pulas. Tak sampai di situ, usai melakukan aksinya, pelaku juga melakukan sejumlah tipu daya dengan mengunci pintu kamar dari dalam dan keluar melalui jendela. Hal itu ia lakukan agar seolah-olah pintu kamar korban terkunci dari dalam. Pada keesokan harinya, pelaku beserta suaminya kembali mendatangi kamar korban dan berpura-pura memanggil IR yang merupakan anak tirinya. Namun saat itu karena korban tak menjawab, sang suami pun akhirnya mendobrak pintu kamar sambil berteriak seolah-olah keduanya tidak mengetahui kejadian sesungguhnya. Begitu terlihat korban sudah tidak bernyawa, mereka langsung berteriak sehingga memancing tetangga pelaku itu pada datang, sehingga mereka merencanakan bahwa korban itu meninggal ya bukan karena dilakukan pembunuhan. Masyarakat di sekitar rumah pelaku digiring opininya untuk mempercayai siasat dari pelaku tersebut. Usai mengetahui peristiwa tersebut, polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan rangkaian proses otopsi terhadap jasad korban. Dan terungkap, dari hasil otopsi ditemukan adanya luka pada tubuh korban yang dilakukan oleh pelaku. Atas perbuatannya itu, kini sang ibu dan suaminya ditetapkan sebagai tersangka terkait tewasnya korban. Kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tak hanya di Kabupaten Musi Banyuasin, aksi pembunuhan terhadap anggota keluarga sendiri juga terjadi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sah Munir, seorang pria berusia 45 tahun ini, terpaksa dilumpuhkan oleh pihak kepolisian karena tega membunuh dan memperkosa seorang wanita bernama Maimunah yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Peristiwa ini terjadi tepatnya di rumah korban yang berada di kawasan Dusun 10, Desa Bagandalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Saat itu, tersangka secara tiba-tiba mendatangi rumah mertuanya dan langsung mencekik serta memukul korban berkali-kali. Tak hanya melakukan pemukulan, di saat korban terkapar tak berdaya, tersangka juga melanjutkan aksi kejinya dengan memperkosa korban hingga akhirnya tewas secara mengenaskan. Adalah dengan cara memukul korban
dan juga mencekik, lalu menyeret korban ke dalam kamar. Kemudian korban juga disetubuhi oleh tersangka. Setelah itu tersangka juga mengambil beberapa barang, diantaranya anting ataupun perhiasan korban, sepeda motor, dan juga handphone. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka mengaku tega membunuh mertuanya karena motif sakit hati akibat dipisahkan dengan anak dan istrinya. Tersangka juga mengaku bahwa ia dipisahkan dengan istri dan anaknya itu selama lebih dari 1 bulan karena tidak memiliki pekerjaan. Saya dipisahkan sama anaknya. Udah berapa lama cerai? 1,5 bulan. Apa sebab makanya dipisahkan? Karena saya nggak ada kerjaan, Pak. Motif tersangka ini sakit hati dan dendam terhadap keluarga istrinya. Hubungan tersangka dengan korban yang sudah meninggal dunia adalah antara menantu dan mertua. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka ditahan di sel tahanan Mapolres Batubara. Tersangka juga merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah dilakukan penahanan terkait kasus pembunuhan. Judi online kini semakin meresahkan. Sejumlah aksi kriminal pun terjadi, dipicu karena kecanduan judi online. Seperti halnya yang terjadi di Jember, Jawa Timur. Ivan Tri Pradana, pria asal desa Tanjung Rejo ini, terpaksa harus berurusan dengan polisi lantaran melakukan penipuan akibat ketagihan judi online. Alih-alih menjaga warisan milik orang tuanya, pria berusia 27 tahun ini dengan gelap mata nekat menjual tanah yang masih ditempati oleh ibunya kepada tetangganya yang bernama Kuswito. Ia menjual aset satu-satunya milik orang tuanya itu dengan uang muka sebesar 50 juta rupiah. Namun ternyata belakangan terungkap jika tanah tersebut juga dijual tersangka kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Yang modusnya yaitu si pelaku atas nama Ivan Tri Andi Pradana menjual tanah milik orang tuanya kepada orang lain. Kemudian setelah sebidang tanah itu dijual atau ditawarkan ke orang lain dan sudah diberi uang muka, kemudian sama tersangka dijual kembali kepada korban. Dan pada waktu itu korban sudah memberikan uang muka sebesar 50 juta. Kemudian setelah ditanyakan oleh korban, karena yang bersangkutan juga mau membayar kekurangan pelunasan uang tersebut, dan korban mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut dijual kepada orang lain. Mendengar hal tersebut, korban yang merupakan tetangga tersangka pun meminta pengembalian uang muka yang telah diberikan. Namun bukannya dikembalikan, tersangka malah menghilang sehingga memupus harapan dari korban. Korban yang saat itu geram akhirnya menempuh jalur hukum hingga akhirnya tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan aksinya itu karena butuh uang untuk dijadikan modal untuk bermain judi online. Waktu itu korban meminta pengembalian uang muka yang 50 juta, akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini hanya dijanji-janjikan saja dan tidak dikembalikan kepada korban. Atas perbuatannya itu, kini tersangka terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi.
Tersangka juga dijerat pasal 378 junto pasal 372 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Kasus kriminal yang dipicu karena kecanduan judi online juga terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. AT merupakan guru di salah satu SMP Negeri Parigi Pangandaran dan GS merupakan seorang pegawai swasta terpaksa harus diamankan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis akibat kasus korupsi. Keduanya terlibat kasus tindak pidana korupsi berupa pelelangan barang milik sekolah, yakni dengan nekat mengambil serta menjual sejumlah laptop untuk dijadikan modal judi online. Kalau itu adalah mengambil, tapi yang diambil itu adalah milik aset negara, milik aset daerah, otomatis kan menimbulkan kerugian negara juga. Dan dalam bentuk komputer, yang komputer itu adalah milik SMP Negeri 2 Parigi. Bu, kenapa uangnya katanya Bu? Hasil kejahatannya itu untuk apa katanya Bu? Judi online. Berdasarkan keterangannya, kedua tersangka mengaku melakukan aksi gelap matanya itu sejak tahun 2021 lalu. Tersangka juga mengaku melelang barang elektronik milik sekolah itu kepada temannya yang bekerja sebagai penjual beli barang elektronik bekas dengan kerugian negara mencapai 300 juta rupiah. Mengambil aset SMP Negeri 2 Parigi, kemudian dijual, jadi diambil banyak dalam jumlah yang banyak. Akibat dari perbuatannya, kini kedua tersangka terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi. Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 junto 55 tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.